Okay, Switzerland is not in the European Union. Blah blah blah. Blah blah blah. Is it a member of NATO? Which one is correct? Semuanya pada bikin but ya. Ada but. Okay, let me see. But, nor, but, nor, and then but. Kira-kira ini apa? Seperti yang tadi, ini untuk menyatakan dua. Kalau misalnya kita pakai but, itu nggak mungkin but is it. It should be but it is. Ya, kalau kita menggunakan itu. Jadi kira-kira yang mana dari find boss ini yang dia itu datang duluan si helping verb daripada si subjeknya, yaitu adalah si nor, yang kayak example ini. He doesn't eat cake nor does he eat biscuit. Jadi si nor-nya ini selalu after nor dia diikuti oleh helping verb. Begitu juga dengan si ini. Switzerland is not in the European Union, nor is it a member of NATO. Jadi jawabannya adalah nor. Okay, number 4. Okay, number 4. Okay. Okay, I like coffee, but my wife prefers tea. Okay, let me check jawaban kalian. But. Yes, semuanya sama. But, yes, number 4 jawabannya itu adalah but. Yes, number 5. Number 5. Okay, Mbak. Yes, would you prefer coffee or tea? Seperti yang tadi kita bilang ya, dia itu kasih option. Okay, number 6. Number 6. Mbak Jaro nomor 7 deh nanti. Okay, number 6. He's 72, yet he still swims, runs, and plays football regularly. Ada yang bilang and, ada yang bilang yet, ada yang bilang but, ada bilang okay, yet, almost everybody says yet. Kira-kira ini yet atau and? Yet. Coba kita lihat ya. It's okay, let's see. Yang tadi nomor yet ini. Yet ini showing contrast. Contohnya, dia itu hampir sama dengan arti but still. Ya, he's overweight and feels terrible, yet he continues to eat lots of cake and biscuit. He's overweight, but still he continues to eat lots of cakes and biscuit. Oke, nomor 6 ini kira-kira dia menunjukkan hal yang kontras nggak? Usia 70 tahun, berenang, lari, dan play football. Tentunya ya. Ada yang jawaban yang lain? Juga, but still. Juga kita nggak ada di sini ya. Nggak ada dari fanboss ini, tapi jawaban yang paling mengenai itu adalah yet, but still, tapi dia itu masih berenang, masih lari-larian, dan juga bisa lari dan bermain football dengan baik gitu, atau regularly. Jadi jawabannya itu adalah yet. Oke, number 7 tadi Mbak Jaro ya, number 7. Okay, I've drunk 6 cups of coffee today. I've got a headache. Jawabnya itu adalah
Jawabannya itu so. Oke, yang lainnya so, ya, semuanya pada jawab so. Oh, ada but. Mbak Titin, Mbak Siti, why you answer but? Nah, kalau kita pakai so itu kan, ini I've got a headache ini adalah hasilnya, akibatnya, iya nggak sih? I've drink 6 cups of day. Makanya itu saya dapat, saya sakit kepala gitu. Jadi so, I've got a headache. Yeah, the answer is so. Okay. Nor, why nor? Nor itu untuk yet, tetapi, is it tetapi saya sakit kepala atau tetapi kepala saya sakit? Does it make sense? Enggak ya? Jadi itu akibatnya itu adalah saya sakit kepala. Kepala saya sakit. Itu yang main violin siapa ya? Kayaknya seru banget dengar-dengar seperti itu ya. Enggak, kayaknya gimana gitu. Lebih menenangkan kalau mendengarkan. Enak juga sambil ngajar gitu. Okay, the next one. Let's move on to another conjunction, which is subordinating conjunction. A subordinating conjunction connects a main atau independent atau klausa yang berdiri sendiri dengan si subordinate-nya atau si klausa yang dependent. The clause beginning with a subordinating conjunction is always the subordinate clause. Jadi kalau si dalam satu kalimat itu, kalau kalian melihat ada subordinating conjunction itu, dan dia itulah pastinya si subordinated clause atau si dependent clause-nya. Dependent means dia itu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri atau yang tidak ada artinya di dalam sentence, which depends on the main clause and cannot exist without the main clause. Nah, nanti kita bisa lihat contohnya. This one, the most common subordinating conjunction in subordinating, which is we have to show timing, to show comparison, to show condition, and cause and effect. Nanti bisa kalian bisa satu-satu cari di internet, pasti banyak pengertian-pengertiannya ini di dalam English writing. Okay, let's see the sentence. Kita bisa melihatnya dalam sentence, jadi lebih mengerti. She will come if you invite her. Kira-kira ini yang mana main clause, yang mana dependent clause? Independent and then dependent clause. Okay, everybody agrees on sama mbaknya? Agree nggak semuanya itu? Agree ya. Jadi si independennya ini, si klausa yang bisa berdiri sendiri ini atau kalimat utama, yaitu she will come. Nah, if you invite her, it's the dependent clause. Nah, if ini apa? If ini untuk menandakan condition. Subordinating conjunction di dalam condition. Condition itu apa? Condition itu apa kira-kira? Persyaratan ya. Persyaratan. Ya, dia bakal datang kalau kamu, jika kamu mengundangnya. Jadi itu adalah persyaratannya. Oke, number 2. Coba yang bisa baca, ditentukan dependent and independentnya. Okay, sure. Okay. Okay, it gets tricky karena dependent itu adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Independent adalah klausa yang bisa berdiri sendiri atau kalimat utama atau yang tidak memerlukan yang lain. Yang mana kira-kira? It's still the same like what you say before.
Independent. Yes, many people itu adalah independent. Independent itu bisa berdiri sendiri atau yang free. And since English itu adalah dependent, ya. Jadi since di sini adalah subordinating conjunctionnya. Since ini kira-kira masuk kategori apa? Since ini untuk menunjukkan timing, sejak, semenjak, ya. Nanti ini setelah kelas bakalan saya upload ke LMS. Kalau LMS sudah bisa diakses. Oke, hari ini mungkin lagi banyak apa? Iya, dari hari Jumat seperti itu, Ibu. Mungkin nanti setelah kelas baru bisa dibuka. Oke, Oke, let's see later ya. Nomor 3, coba nomor 3 dibaca. Oke, Bu. Oke. Yang mana? Are you sure? Gimana yang lain? Apakah independent itu because the train had stopped? Yes. Agree? Semuanya agree? Ya. Yes. Jadi he was annoyed ini tadi Bu adalah independent ya. Independent, bukan dependent. Yes. Yes, he was annoyed itu independent. And then because the train had stopped ini, karena kalau misalnya coba hilangkan yang independennya. Coba kalau cuma because the train had stopped, maksudnya apa gitu kan? Jadi kita butuh si main clause-nya untuk supaya si dependent ini mempunyai arti yang lengkap gitu ya. Jadi because the train had stopped ini adalah dependent. Nah, because ini masuk yang mana? Because ini adalah masuk cause and effect dalam subordinating conjunction. Oke, number 4. Oke, Mbak Jaro. Yes, good job. Jadi I prefer to write ini adalah independent, while my children are at school adalah dependent. So while ini masuk yang mana? While ini masuk ke timing ya, di dalam subordinating conjunction. Alright, number 5. Oke, Mbak. Oke, habis Mbak Tika ya. Mbaknya tadi. Coba nomor 5 Mbak Tika dulu. Oke, gimana yang lain? Setuju sama Mbak Tika? Setuju ya. Although Katie itu adalah dependent dan I felt terrible dan bla 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 is independent. Dan although ini masuk ke kategori comparison, ada although. Yes, the next one tadi yang siapa yang ngomong? Selain Mbak Tika tadi. Untuk nomor 6. Oke, Mbak. Oke, yang mana Mbak? Okay, yes.
I like to type itu independent, where the ceiling fan itu adalah dependent. Dan ini where ini termasuk yang mana? Yang mana kira-kira? Ada nggak di sini? Adanya whereas. Kira-kira where ini kemana ya? Timing, comparison, di mana, yang mana itu kira-kira masuk kemana? Condition atau cause and effect? Cause and effect pastinya tidak. Timing, is it timing? No. Yang mana? Ke comparison ya biasanya ya. Whereas, are you sure? But then are you sure? Kita tidak compare. Ya. Yeah. Yes. Jadi kalau misalnya kipas anginnya di tempat yang lain, maka dia ke sana juga gitu. Jadi tergantung kondisi si ceiling fan-nya ini located-nya di mana ya. Jadi kita bisa bilang ini adalah si condition, subordinating condition. Oke, number 7. Oke, Mbak. Oke, Amber rubbed her eyes, yaitu adalah independent. As she opened a new training article adalah dependent. S-nya ini yang mana kira-kira? Termasuk ke kata mana? Comparison? Yes, comparison ya. Okay, from this comparison, from subordinating and coordinating conjunction, is there any question? Atau untuk subordinating conjunction ada pertanyaan kah? No? If no, then let's do this activity. Di sini ada jawabannya, kalian tinggal match nomor 1 itu yang mana, nomor 2 yang mana, nomor 3 yang mana. Silakan tulis mau tulis atau langsung aja kita ngomong. Langsung aja. Oke, number 1. Who can start number 1? Oke, Mbak Sri Andayani nomor 1. Nomor 2 tadi siapa? Mbak Catur. Number 3. Nomor 3. Mbak Sintawati. Number 4. Siapa yang mau nomor 4? Yo. Nomor 4 Mbak Enda. Number 5 Mbak Rita. 6. Oke, Mbak Dia. 7 Mbak Feby. 8 Mbak Kurniawati. Number 9 Mbak Tika. Number 10. Siapa? Ada 2 nih. Oke, Mbak Indri. Oke, start with number 1, Mbak Andayani. Two Nigerians were arrested because they brought some heroin. Yes, jawabannya itu adalah because. How about others? You guys agree? Do you guys agree on this one? Because ya, karena mereka membawa some drugs atau heroin. Number 2, Mbak Catur. I fell asleep while I was reading a novel.
Okay, let's keep the answer first. Ada yang lain jawabannya? While, ketika. Kira-kira itu jawabannya ketika nggak? Saya merasa apa itu? I fell asleep. Saya tertidur ketika when or while. Okay, let's keep this one. Okay, let's see like letter yang mana yang lebih cocok jawabannya. While is okay, when maybe some will be okay also, but then let's see. Number 3. Unless you work much harder, you will not pass the exam. Are you sure? Unless? Kalau misalnya kita pakai unless you work much harder, you will pass the exam. Jawabannya tentunya pass. If, jawabannya itu adalah if ya. Kalau kamu, if you work, gak ada jawabannya dia. Ada kan although? Ya, although ya. Kalau if tadi itu harusnya you will pass juga. Ya, ada not di sini ya. Jadi jawabannya itu adalah although. Meskipun jahat ya kalimatnya, meskipun kamu work much harder, you will not pass the exam. Aduh, parah. Okay, number 4. Keep your hand in, apa ini ya, the wood ya. Why they say the wood? Keep your hand in the wound. Maybe wound, ya. Keep your hand in the wound, blah blah blah, the bleeding stops. Is it until? Atau gimana? Keep your hand in the wound until the bleeding stop. It means don't take it out, ya. Tetap aja seperti itu tangannya sampai darahnya berhenti. Jawabannya adalah until. Ada yang beda? No? Okay, number 5. Since I arrived, sejak saya tiba di rumah, my wife was watching. It means di sini ada dua kejadian yang sama-sama terjadi. Apakah kita akan menggunakan sejak atau when tadi? When ya. Jawabannya ini adalah when, berarti yang nomor 2 tadi adalah while. Yes, number 6. Coba nomor 6, nomor 6. Don't forget to lock the gate before you leave. Yes, untuk menandakan timing juga. Number 7. Although I was very hungry, I listened to her patiently. Gimana kira-kira? Ada di sini ada satu kata yang terjadi 2 kali. Apakah itu si although-nya? Atau ada jawaban yang lain? Although ya. Meskipun aku sangat lapar, tapi aku tetap mendengarkannya dengan Oh my god. Ini sepertinya saya berbicara secara jujur ini. Lapar. Okay, angry. Although. Okay, next one. Number 8.
There's nothing we can buy because somebody stole the wallet. Is it because? Is it because we already if? Oke, tadi mbaknya bilang if. If itu kan kondisi. Si if ini tadi kita udah jawab belum? Belum ya. Tapi there is nothing. Nggak ada yang kita bisa beli kalau seseorang mencuri walletnya. Somebody stole, it means it's already happened in the past. Ini tentunya karena akibat kita tidak bisa membelinya. Itu akibatnya karena seseorang telah mencuri walletnya. Jadi jawaban yang benar adalah because ini udah kita yes, we still have since ya. Since number 8 is since. Since somebody stole the wallet. Oke, number 9. Siapa tadi nomor 6? Oke, Mbak. Ya, si rosesnya ini bunga mawarnya bakalan tumbuh dengan baik kalau kita memberinya pupuk. Yes, jadi jawabannya adalah if. Number 10, the last one. Nisa always has some bread and coffee and a cup of coffee before she starts her day. Oke, jadi kira-kira unless ini di mana titiknya? Kita ada jawaban unless. Kira-kira yang mana unless? Number 3 itu unless you much work harder, you will not pass the. Meskipun itu sama dengan artinya meskipun kamu unless. Enggak lah. Itu lebih much more into although. Or maybe unless ini tidak ada di sini, cuma ada di jawaban. Okay, so number 10 ini kira-kira yang mana? Nisa always has some bread and cup of coffee before ya. Before she starts her day. Okay, how about number 6? Don't forget to lock the gate unless you leave. You need to lock the gate. We can say that. Don't forget to lock the gate unless you leave. What do you think? Number 6. Yeah, right? Jangan lupa kunci pintunya. Kecuali kamu pergi. Don't forget to lock the gate. If you leave, no, if it more into number 9. All right, it's okay. Number 6, we can use before you leave. Don't forget to lock the gate before you leave. Meskipun ini juga bisa dikatakan don't forget to lock the gate unless you leave. No, before is okay. Okay, number 6 is before. Okay, saya tulis jawabannya di sini juga. Okay, the last conjunction that we want to talk, it's about correlative conjunction. So correlative conjunction here uses a set of words in a parallel sentence structure to show a contrast or to compare the equal parts of a sentence. The words of correlative conjunction have a special connection between them. Jadi ini correlative conjunction ini adalah dua bentuk kata yang selalu go together. They cannot separate it. Jadi dia parallel. Contohnya, kalian bisa lihat nggak? Ini agak kecil. Both and they always comes together. For example, the company deals in both hardware and software. And then tadi ada juga kita di special construction kita menggunakan either or and neither nor ya. I will eat either carrots or peas for dinner. Jadi either and or ini selalu